Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Kulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sempurnakan Mati dan Dendamku, memasuki part yang ketujuh. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya dan ada misteri apa lagi yang akan terungkap di part kali ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Toto kemudian menunduk. Dinara terduduk dan memegangi kepalanya. Karen menatap langit. Kita ke satpam, lu inget kan? Dulu minjam kunci gudang ini ke satpam kan? Serga Toto. Tidak menunggu lama lagi, Dinara dan Karen beranjak. Mereka melesat menuju pos satpam. Dinara mengingat-ingat wajah si satpam, namun ia merasa bukan dia orangnya. Dinara pun menggambarkan secara rinci satpam yang ia temui saat kejadian. Ia pun bertanya di mana satpam itu tinggal. Satpam yang sedang asik ngopi di dalam pos pun mengaku tidak tahu menahu tentang siapa yang Dinara maksud. Satpam itu kemudian menjelaskan kalau ia hanya melamar lalu bertugas. Tidak sempat menanyakan atau berkenalan dengan satpam sebelumnya. Mau menanyakan ke tukang parkir tidak mungkin, karena Dinara menyadari tukang parkir itu pun baru dilihatnya. Jalan semakin menemui kebuntuan. Benteng di hadapan mereka bertambah tinggi dan juga tebal. Apa mereka akan menyerah? Belum. Tentu Totok meminta Dinara menghubungi Tante Lia via telepon. Namun dia gagal. Nomornya tidak aktif. Dan akhirnya dengan yakinnya ia mengajak Dinara dan Karen pergi ke rumah suci. Ia sebenarnya juga buntu tentunya. Namun ia hanya ingin memastikan apakah Tante Lia dan juga Om Andri sudah menelusuri kasus kematian anaknya dengan melaporkannya ke polisi. Nggak mungkin Tante Lia sama Om Andri ngebiarin kasus ini berlalu begitu saja, pikir Toto. Mereka langsung berjalan cepat menuju pemberhentian angkot. Angkot hijau muda sudah menunggu. Mereka bergegas menaikinya. Angkot mulai berjalan 3 km melewati mall besar tepat di dekat sebuah perempatan. Berjalan lurus hingga melewati patung sepatu yang terpampang di salah satu perempatan selanjutnya. Mereka turun langsung masuk ke dalam komplek rumah suci. Dinara berjalan sangat cepat hingga tidak sadar menjauhi Karen dan Toto. 1 gang sudah dilewati, 2 gang, 3, 4, 5, Dinara lalu belok ke kanan. Sekitar 50 meter, ia berjalan cepat hingga sampai tepat di depan rumah suci. Ada yang tampak berbeda dari rumah suci. Pepohonannya seperti tidak terurus, rerumputan mulai meninggi. Daki di temboknya pun sudah mulai sedikit bermunculan, cat aslinya mulai memudar. Dan tepat di depan pintunya menempel sebuah spanduk berwarna merah bertuliskan tinta putih berukuran besar. Tulisan itu berbunyi, dijual. Dijual, Ren? Tok, keluh Dinara. Coba hubungi nomor yang tertera, Din, seru Toto. Dinara langsung merogoh ponselnya lalu menghubunginya dan ada yang mengangkat. Bukan menanyakan keadaan rumah, Dinara malah menanyakan keberadaan Tante Lia dan meminta nomor teleponnya yang baru. Yang dihubungi olehnya malah geram. Dan dia bilang, kalau urusannya bukan buat beli rumah, gak usah telepon. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Ia mencoba menghubunginya lagi, tidak ada yang mengangkat. Toto tidak kehabisan akal. Ia kemudian mengusulkan untuk menanyakan keberadaan Dinara ke tetangga-tetangga terdekat. Dinara kemudian menuruti. Mereka bertiga menuju rumah terdekat. Pintu salah satu rumah menjadi sasaran. Setelah kemudian diketuk beberapa kali, keluarlah seorang ibu-ibu. Dinara meminta izin dan juga seketika mencecarnya dengan berbagai pertanyaan seputar keberadaan Tante Lia dan juga Om Andri.
Kata Bulia sih, dia katanya pindah ke Tasik. Terus rumah itu dia percayain ke temannya sebagai perantara penjualan. Jelas ibu itu. Iya, tapi pas dihubungin temannya judes banget bu, keluh Karen. Emang anda perlu apa ya dik? Ini bu, kami mau tanya aja, apa Tante Lia sama Om Andri udah sempat lapor polisi seputar kematian anaknya belum? Tanya Dinara. Aduh, nggak tahu ya, soalnya Bu Lia sama Pak Andri jarang terbuka orangnya. Dinara, Karen, dan Toto saling pandang. Mereka seakan kehabisan akal, semuanya buntu. Tidak ada lagi cara kecuali mengunjungi Tante Lia ke Tasik. Namun itu tidak mungkin. Mereka tidak bisa seenaknya melanggar aturan sekolah karena izin yang kurang begitu jelas. Mereka pun berpamitan pada tetangga rumah Tante Lia itu. Gimana Din? Tanya Karen. Mereka berjalan beriringan keluar komplek di bawah naungan langit yang sudah menjadi gelap. Kita terus berdoa saja, semoga kita dikasih jalan, jawab Dinara. Amin, semoga ya, timbal Toto. Di tepi jalan besar, mereka berpisah. Toto dan juga Karen melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Sementara Dinara terus menyeberang dan menaiki angkot yang sama yang ia pakai untuk sampai di sana. Setibanya di rumah, Dinara hanya mendapati Piiji. Tidak ada ibu ataupun ayahnya. Piiji berkata kalau Bu Daniar sedang ada urusan bisnis mendadak yang mengharuskan ia menginap satu malam di daerah Puncak Bogor. Itu tidak masalah bagi Dinara. Hal demikian sudah dirasakannya beberapa kali. Piiji izin kepada Dinara untuk lebih dulu masuk kamar. Asisten rumah tangganya itu mengaku terlalu lelah dan ingin beristirahat. Dinara mengiyakan. Selepas membiarkan Piiji masuk kamar, ia terduduk di sofa ruang tamu. Pikirannya masih melalang buana. Ia memikirkan 1000 cara untuk menentukan ataupun menemukan titik cerah tentang kasus kematian Suci. Berpuluh-puluh menit ia dalam lamunannya. Dinara dikejutkan dengan ketukan pintu dari luar. Lamunannya buyar, ia berjalan ke arah pintu. Knopnya ia putar dan ia tarik ketika sampai di abang pintu. Cahaya lampu taman merangsek masuk ke ruang tamu. Dinara memfokuskan pandangannya ke seorang yang berdiri di luar, dekat dengan pintu. Ingrid? Dinara terheran. Ia melihat Ingrid berdiri mematung di depannya sambil tersenyum. Tidak hanya Ingrid saja, Dinara melihat seseorang lainnya di samping Ingrid. Ia menyandarkan punggungnya di dinding, sambil kemudian memeluk boneka dan kemudian tertunduk. Ketika Dinara teringat cerita Karen, ia gelagapan menunjuk sosok itu. Tenang Din, itu Gaida, panggil aja Gaga. Dia kembaran aku, jawab Ingrid. Kembaran? Berarti wanita itu mirip juga sama gue. Akan tetapi di sisi lain, Dinara akhirnya bisa bernafas lega. Ternyata sosok wanita itu adalah manusia, bukan seperti yang semula ia dan juga Karen kira. Hanya sikapnya yang sedikit aneh, tetap memeluk boneka dan tertunduk. Mari masuk, ajak Dinara. Kamu tahu rumah aku dari siapa? Tanya Dinara ketika mereka baru saja duduk di sofa ruang tamu. Dinara duduk di sofa dan hanya cukup untuk satu orang. Sedangkan Ingrid dan juga Gaida duduk di sofa panjang yang menghadap ke dinding. Gaida tetap saja tertunduk dengan boneka masih erat dalam pelukannya. Aku tahu dari Karen, jawab Ingrid dengan singkat. Kalian gak sempat pulang dulu apa gimana? Pandangan Dinara tidak lepas dari pakaian Ingrid dan Gaida. Mereka masih memakai seragam sekolah. Ada yang menarik dari penampilan mereka. Ingrid dan juga Gaida sama-sama mengenakan rompi yang serupa. Kalian ini kompak banget ya. Mentang-mentang kembaran, rompi kalian juga sama. Dari warna sama desainnya, ucap Dinara. Dia tersenyum dan Ingrid pun kemudian hanya bisa membalas ucapan Dinara dengan senyuman. Oh ya Ingrid, Ga, mau minum apa? Ga, tanya Dinara sekali lagi. Ia resah karena tidak direspon oleh Gaida.
Gah, jangan gitu dong. Kamu bikin Dinara jadi takut, seru Ingrid kepada Gaida sembari menggoyang-goyangkan pahanya dengan tangan. Gaida akhirnya memberi respon. Ia mengangkat arah pandangannya, tidak lagi tertunduk. Gaida kemudian mengibaskan rambutnya. Seluruh area wajahnya jadi terlihat semua. Sejurus kemudian ia menoleh kepada Dinara dan memberinya senyuman. Cantik sekali, ya Dinara merasa tidak heran dengan anggapannya. Gaida pun mirip dengannya, hanya dibedakan dengan tai lalat yang menghiasi pipi kirinya. Aku kayak ngaca deh di depan kalian. Kamu pernah dengar gak kalau di dunia ini kita sebagai manusia masing-masing punya 7 kembaran, serga Ingrid. Ya pernah sih, tapi gak nyangka juga aku ini ditemuinnya sama kalian. Satu negara, satu kota, satu sekolah juga, sedekat ini, ucap Dinara menyeratkan kesenangan. Begitulah dunia, Din, banyak misterinya. Oh iya, mau minum apa kalian berdua? Hampir lupa saking terkesimanya sama tampang kalian yang mirip sama aku. Gak usah, Din, kita kesini cuma sebentar kok. Lagian aku sama Gaida juga pengen jenguk kamu. Aduh, jadi terharu nih. Makasih banyak ya. Dinara kemudian berlagak menyeka air matanya. Suasana terasa sangat hangat, sangat dekat sekali. Dinara menceritakan semua yang dialaminya secara detail kepada Ingrid dan juga Gaida. Ingrid dan juga Gaida menatap Dinara lekat-lekat. Mereka memperhatikan setiap huruf yang menjadi ucapan yang keluar dari mulut Dinara. Kadang mereka memberi respon dengan anggukan kepala atau sekedar melemparkan senyuman. Sekarang aku lagi ngusut kasus kematian Suci nih, serga Dinara. Ia nampak sudah terlalu nyaman berada di dekat Ingrid dan Gaida. Keresahannya baru akan ia utarakan. Oh iya, aku gak sempat bilang bela sungkawa atas kematian teman kamu yang satu lagi itu, Din, keluh Ingrid. Siapa sih Ines? Iya. Oh, gak apa-apa. Kamu dapat informasi apa tentang kasus itu? Tanya Ingrid. Ia beringisut ke arah depan kemudian memajukan badannya. Gaida menyandarkan punggungnya. Tatapannya tidak lepas dari Dinara. Buntu, satu-satunya cara buat tahu info perkembangannya, aku harus ke orang tuanya di Tasik. Gak mungkin aku kesana kan? Keluh Dinara. Ingrid kemudian mengangguk. Kenapa kamu ngebet banget pengen ngusut kasus itu, Din? Kali ini Gaida yang bertanya. Suaranya agak serak. Ingrid menoleh ke arah adiknya itu. Ya aneh aja, masa dia bisa depresi dalam waktu singkat? Siangnya biasa aja, sorenya kondisinya itu buruk, besoknya dia bunuh diri. Dan yang paling bikin aku penasaran, ya adalah Suci itu bilang sama mamanya kalau ada sesuatu yang harus aku tahu. Makanya aku sangat penasaran. Ingrid dan juga Gaida kembali berpandangan sebelum mengalihkannya kembali kepada Dinara. Pembunuhan sekitar 7 tahun lalu. Apa kalian punya informasi? Secara tiba-tiba Dinara menanyakan hal itu. Kenapa kamu jadi penasaran sama pembunuhan itu? Apa hubungannya? Hubungannya cuma satu. Keduanya sama-sama bermuara di sekolah. Ya sayangnya, aku baru yakin sekitar 70% sama kejadian pembunuhan itu. Aku masih perlu bukti yang kuat. Dinara bersedekap, keningnya mengkerut. Ingrid mengangguk-ngangguk. Kamu udah ketemu Karen ngebahas buku yang aku pinjemin? Tanya Ingrid menelisik. Udah, tapi itu buku apaan? Sampai Karen gak berani baca full. Itu diary, buku punya Ica, korban pembunuhan itu. Dinara terperanjat. Hampir saja sofa yang didudukinya itu bergeser ke belakang. Dari siapa kamu dapat buku itu? Aku dikasih sama mantan siswa yang dulu sekelas sama Ica. Kebetulan dia itu tetangganya. Tapi naas, setelah dia ngasih tahu aku, dia tewas terlindas truk. Jadi aku gak punya info lanjut. Untung bukunya ketemu dan bisa aku amankan, jelas Ingrid. Boleh aku pinjem?
ngapain pinjem kalau ada aku sekarang di sini? Aku udah baca semuanya. Aku bisa ceritain ke kamu secara garis besarnya. Kata-kata Ingrid begitu meyakinkan, tatapannya sangat lekat sekali. Dinara kemudian mengembalikan posisi duduknya seperti semula. Jadi siapa sih Ica? Kenapa dia dibunuh? Apa salah dia? Dinara memberi pertanyaan bertubi-tubi. Ia harap ada titik terang untuk kasus kematian Suci dari sudut pandang lain. Tapi apa hubungannya dengan yang harus Dinara ketahui? Ia masih belum menemukan benang merahnya. Ica ini sama adiknya punya masalah dengan orang tuanya. Mereka ngerasa ini kayak ditelantarin. Soalnya orang tuanya lebih mentingin kerjaan mereka. Sampai-sampai Ica punya bayangan sendiri. Seandainya saja dia punya orang tua lain yang lebih sayang, makanya dia nulis diary ini, ngeluh meratapi nasib. Jelas Ingrid. Air mukanya mendadak tidak elok dipandang. Nampaknya Ingrid terbawa suasana beberapa keluhan di buku itu. Cuma bayangan ya? Kenapa bisa Ica punya bayangan kayak gitu? Dinar menelisik. Yang aku rasain, ya maaf sebelumnya, aku terlalu baper. Baca dari setiap keluhannya di diary itu, mana ada anak yang tahan sama ketidakpedulian orang tuanya itu. Wajar kalau Ica ngerasa dunianya itu gak adil. Tidak terasa Ingrid melelehkan air mata. Dalam hati, Dinara beribu-ribu kali mengucapkan syukur. Ibu dan juga ayahnya sangat memperhatikannya. Dalam hal kecil sekalipun, meski berlabel sebagai pengusaha, Bu Daniar maupun Pak Yanwar pun tidak lupa meluangkan waktu untuk Dinara. Dan Dinara merasa beruntung sebagai anak satu-satunya di keluarga itu. Kejadiannya itu pas banget ketika Ica kelas 3, sehabis ekskul. Tunggu. Bukannya pembunuhan itu junior sama seniornya? Apa kamu yakin, Grit? Ya, yang aku baca dari diary-nya sih, Ica dibunuh ketika dia kelas 3, plus adiknya. Jadi kabarnya mereka itu kembaran. Dan mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa kamu sebaper ini ya. Mereka itu kembar dan kalian juga kembar. Sorry banget Grit, aku nggak maksud nyakitin perasaan kamu. Dinara merasa tidak enak. Ia beranjak mendekati Ingrid. Ia memeluk Ingrid dengan erat. Dan nggak apa-apa kok. Ya salah aku juga terlalu baper. Soal kata kamu pembunuhan junior sama seniornya, mungkin itu versi lain dari cerita itu. Tapi yang aku dapat dan aku percaya, ya ini, ucap Ingrid sembari terisak. Kaida di sampingnya tetap memperhatikan. Dinara mengangkat kepalanya dari pundak Ingrid. Ia lantas bertanya, diary-nya Ica itu nulis gak siapa pembunuhnya? Ya enggak Din, dia cuma nulis keadaan sebelum dia dibunuh. Dan dia kayaknya nulis bagian itu di bagian halaman yang ada bercak darahnya setelah dia sadar. Itu darah? Dinara tersiap. Iya, aku juga gak bisa baca. Cuma ada beberapa kata di antara bercak darah itu. Kata meja sekolah, kertas, foto presiden, lilin, kembang, sama temaram. Jelas Ingrid. Apa motif dia itu nulis semua kejadian itu, Kak? Kaida buka suara. Mungkin dia pengen pelaku utamanya ditangkap di kemudian hari, jawab Ingrid. Kaida kembali tertunduk, namun kali ini menunduk lesu. Terus kata siswa yang dulunya teman sekelas Ica ini bilang apa ke kamu, Grit? Kelanjutannya gimana? Telisik Dinara. Katanya pihak sekolah berusaha nutupin. Para petinggi sekolah merasa itu aib sekolah yang tidak perlu diumbar. Katanya pihak sekolah akan mengurusnya sendiri. Bahkan mereka berani mengancam siapapun yang berani mengumbar kejadian pilu itu. Dan si siswa ini juga bilang dia nemuin buku diary Ica di dalam laci meja sekolah di ruangan kelas 10 farmasi 1. Pantas ruangan itu terkenal angker banget, gumam Dinara. Dan kalimat terakhir yang aku baca di diary itu, tepatnya di bawah bercak darah, Ica nulis, sempurnakan mati dan juga dendamku.
Tidak terasa bulu kuduk Dinara berdiri semua. Kalimat itu seakan mencengkeramnya dan dinding ruang tamu seakan keluar bermacam-macam makhluk menyeramkan. Dinara bergidik ngeri dan mengelus-ngelus tengkuknya. Din, iya, lu bisa bayangin gak kalau seandainya arwah Ica atau adiknya minta bantuan lu buat ngusut juga kematian mereka? Bisik Ingrid berusaha menenangkan dirinya. Ya apaan sih? Ya mana mungkin ah. Itu kan seandainya. Kenyataannya kan aku dapat cerita ini dari kamu. Belum lagi ada versi cerita lain yang tersebar, Grid. Tapi jangan khawatir, sepintar-pintarnya seseorang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga kan? Kalaupun Ica dulu sebelum kematiannya berharap pelakunya ditangkap. Siapa tahu dalam waktu dekat pelakunya benar-benar bisa ketemu. Atau ya di kemudian hari, kapanpun ya juga bisa kan? Bener kan Grid? Gak? Tukas Dinara. Ya semoga, jawab Ingrid melebarkan senyumannya. Keida kemudian seketika mengangkat wajahnya dan tersenyum. Tidak terasa 1 jam sudah Ingrid dan juga Dinara mengobrol. Ingrid dan juga Keida akhirnya berpamitan untuk pulang. Mereka pun tidak lupa memberi Dinara sebuah pesan agar selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun mentalnya. Dinara ikut beranjak mengantarkan Ingrid dan juga Keida sampai di gerbang rumah. Sekembalinya ke dalam rumah dan juga menutup pintu, Dinara berpesan dengan Bici ketika ia hendak berjalan menuju tangga. Ada tamu, Neng? Tanya Bici mengerjap-ngerjapkan matanya. Iya Bi, teman sekolah, jawab Dinara kemudian melesat menuju ke lantai 2. Ia masuk ke dalam kamarnya dengan pikiran berkecamuk. Bukan benang merah yang didapatnya, melainkan benang kusut yang baru saja diraihnya. Puzzle-puzzle yang diterimanya bertambah banyak. Entah butuh berapa lama harus ia susun menjadi satu kesatuan yang utuh. Mendengar cerita Ingrid, Dinara ini dihinggapi rasa penasaran siapa pelaku pembunuhan Ica dan juga adiknya. Debu kaca jendela menyergap masuk melalui 2 celah hidungnya. Hanya beberapa saat Dinara langsung mengeluarkan semua lendir dari dalamnya. Debu-debu di sekitarnya pun kemudian berhamburan, membuat Dinara semakin tidak kuasa menahan gatal di hidungnya. Tidak ada yang meminta dirinya selain keisengannya sendiri untuk berdiam diri di dalam gudang peralatan olahraga dan memainkan debu-debu yang menempel di jendela. Ia segera kemudian menjauh dari gudang itu. Ujung hidungnya menjadi merah padam. Sebelumnya di dalam gudang peralatan olahraga, Dinara melamunkan banyak hal. Dalam hatinya rasa khawatir terpatri pada Bici yang sedang memintakan obat air daun bidara yang baru kepada Mbak Aden. Sudah 2 hari Bici belum ada kabar. Kata ibunya, mungkin saja Bici sekalian pulang ke rumahnya. Ya memang sebelum-sebelumnya Bici yang selalu mengambilkan obatnya ke Mbak Aden. Namun biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Yang sebelumnya adalah menunggu kehadiran Ingrid dan yang dari kelas 10 hingga pertengahan kelas 11 selalu menemaninya. Setahun sudah semenjak pertemuan di rumah Dinara malam itu. Dinara tidak pernah lagi bertemu dengan Ingrid maupun Gaida karena kesibukan tugas dan juga kepadatan jadwal praktek pun menjadi kendalanya. Menurutnya, terlalu singkat baginya bertemu kedua orang itu. Rasanya masih misterius. Banyak yang perlu diketahui dari dalam diri mereka. Seperti siang itu, alasan mengapa dirinya pergi ke gudang peralatan olahraga ketika jam istirahat sedang berlangsung, salah satunya adalah karena mereka rindu akan kehadiran Ingrid. Ia ingin mengajak Ingrid menelusuri kasus demi kasus yang membuatnya penasaran. Namun 15 menit Dinara menunggu tanpa adanya kepastian. Ingrid tidak juga muncul di hadapannya. Apa dia dan adiknya sudah keluar dari sekolah ini? Lesatan ayunan kakinya memburu waktu. Masih jauh jaraknya dengan kelas, ujung sepatunya mendadak terhenti berputar ke arah kiri. Di ujung lorong antara lab bahasa dan lab komputer
Perhatiannya tertuju pada seonggok benda kecil yang bersandar pada dinding. Dinara memicingkan matanya, mendekat secara perlahan. Benda kecil itu semakin terlihat jelas, nampak familiar, pandangannya dipendarkan berusaha mengingat-ingat sesuatu. Boneka ini kan, bisikannya terpotong pada lintasan ingatan di 2 tahun lalu. Dinara masih di lorong itu sendiri, lorong yang memang jarang sekali dilewati oleh para siswa. Jantungnya berdetak lebih cepat, bola matanya berputar. Dinara masih berusaha keras mengingat-ingat. Ada apa dengan boneka itu di 2 tahun yang lalu? Di balik usaha meraih ingatannya, Dinara ini mendengar keramaian. Sukmanya berkelana, derit laci kasir, obrolan yang bertransaksi, lalu kemudian decitan kertas nota yang dicetak. Ini kan boneka yang gue temuin di depan supermarket 2 tahun lalu, ucap Dinara ketika ia mengangkat boneka itu. Tampilannya sama dengan yang ia temui pertama kali. Hanya saja rambutnya ini tidak terlalu kusut dan tidak ada bercak habis terbakar di belakangnya. Semula ia anggap itu adalah boneka yang tertinggal. Namun semua itu terpatahkan ketika ia membuka bajunya. Tulisan MI Anjani 2011 dan Gandit tetap ada tanpa dicoret. Dinara terperanjat, jelas-jelas boneka yang ditemukannya 2 tahun lalu itu berada di dalam kamarnya. Dinara ingat betul sebelum berangkat sekolah, ia memeluk boneka yang sudah ia ganti namanya itu. Boneka di tangannya terlempar ketika bagian tubuh boneka membentur dinding. Sebuah bayangan tulisan terbentuk di dinding itu. Sempurnakan mati dan dendamku. Dinara semakin tidak kuasa menahan ketakutannya. Ia bergeser mundur, melesatkan kakinya menuju kelas. Di dalam kelas kepanikannya berusaha ia redam. Beruntung sebagian besar siswa masih di luar kelas, sehingga bisa mengatur nafasnya setiba di bangku. Tidak dapat dipungkiri, pikirannya tetap terpaku pada boneka yang ia temukan. Otot-ototnya tiba-tiba melemas, darah-darah ini yang berada di tubuhnya terasa meluruh ketika ia mengingat tampilan luar boneka itu sama persis dengan boneka yang harusnya terus dipeluk oleh Gaida. Dengan bayangan tulisan itu sama persis dengan apa yang dikatakan Ingrid mengenai buku diary Ica. Sesuatu seperti menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ia melihat ke kiri dan juga ke kanan. Din, lalu gue sautin dari tadi juga, serga Karen. Kedua tangannya sedang memegang bahu Dinara. Dinara tidak menyadarinya dari Karen. Karen tidak meninggalkan kelas sama sekali. Kamu sakit apa gimana? Lemes amat? Tanya Karen lagi. Dinara kemudian menggeleng. Ia memberi senyuman kepada para sahabat karibnya itu. Gak apa-apa kok, ucapnya dengan wajah yang ditenang-tenangkan. Cie, yang seminggu lagi ulang tahun ke-18, bisik Karen mencubit kecil lengan Dinara. Apaan sih Ren? Vero bakal ngasih apaan lagi kira-kira? Karen terkekeh di tengah bisikannya. Namun, itu tidak berlangsung lama. Ia meringis hingga menahan teriakan karena Dinara mencubit keras pahanya. Karen kemudian mengajak Dinara ke kantin, tapi Dinara menolaknya. Dinara malah kembali menenggelamkan dirinya dalam lamunannya. Di tengah lamunannya, Dinara tidak sengaja membuka laci meja. Di dalamnya tersimpan sebuah amplop dan sebuah benda berbentuk hati berwarna merah. Masih di dalam laci, jari jemarinya itu berhati-hati membuka benda itu. Sebuah cincin emas bertatakan berlian menyilaukan matanya. Gumpalan darah di dadanya seakan ingin meledakkan diri. Ia kesal kalau itu adalah ulah Vero. Akan tetapi, kekesalannya itu berubah pertanyaan besar ketika ia membuka isi amplop. Di dalamnya terdapat secari kertas yang sudah dilipat rapi. Dinara kemudian membukanya. Suratku untuk Mahadinara Prameswari.
permataku. Tidak ada kata yang mampu kuucap, tidak ada kalimat yang mampu kuurai kepadamu selain aku mengagumimu. Meski perih hanya bisa kurai bayangmu dari dalam gelap, namun hati terbayar kepuasan yang begitu nyata. Bertahun lamanya ku tunggu kamu dalam keadaan ini. Ku jejaki perihku untuk ketebalan cintaku, ku pijaki sakitku untuk pemberanianku. Dinaraku, aku mencintaimu. Parasmu mengingatkanku pada orang yang pernah singgah di waktu lampau. Ia telah pergi meninggalkanku, mencapakanku dengan hina-dina. Namun, ianya kini telah kembali sebagai dirimu. Maaf, aku belum dapat menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku masih tidak sanggup menerima rasa sakit itu lagi. Namun yang pasti, aku adalah penggemar rahasiamu. Dari kegelapan aku menahan perih hanya untuk dirimu seorang. Dan cincin intan permata yang ikut disertakan peserta surat ini menjadi saksi bisu kalau aku benar-benar mengagumimu. Sekali lagi, untukmu yang beberapa hari lagi menginjak usia 18 tahun, aku mencintaimu tertanda penggemar rahasia. Dengan rasa kesal bercampur penasaran, Dinara kemudian membuka kembali lagi mejanya dan membaca kalimat demi kalimat dari sepucuk surat yang tadi beberapa menit lalu diintipnya. Jantungnya kembali berdegup kencang, kertas itu diremasnya. Ia terus mendengus kesal, kedua tangannya meremas kedua benda asing yang ia temukan di laci tadi. Ia membawa ponselnya kemudian beranjak dan melesat menuju keluar kelas. Di luar kelas, Dinara merogoh ponselnya. Ia mencoba menghubungi Vero lewat telepon. Ketukan jarinya begitu ganas, mengerikan. Bisa saja layar ponselnya pecah gara-gara perlakuannya itu. Dinara kemudian ingin sekali mengajak Vero bertemu di lapangan parkir gedung B. Ia tidak akan memberinya ampun. Barang 1 atau 2 pukulan ingin ia layangkan tepat di pipi orang yang pernah hampir merenggut mahkota berharganya itu. Beberapa kali dihubungi, Dinara hanya mendapat jawaban dari operator yang bersangkutan jika nomor telepon Vero tidak aktif. Ia chat di WhatsApp pun hanya checklist 1. Dinara kembali mencoba menghubungi, tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara operator menyebalkan yang menghambatnya. Dari seberang telepon, Dinara hanya mendengar kalimat, "Jangan ke sana." Kalimat itu keluar dari mulut perempuan. Suaranya serak, kedengarannya lebih tua. Pelan, sejak kapan operator provider suara itu menjadi nenek-nenek? Ia menutupnya, kemudian menghubunginya lagi. Namun tetap saja suara nenek-nenek itu menghambatnya dari seberang telepon. Bukan hanya suara tua itu saja, bahkan Dinara seperti mendengar suara geraman di belakangnya. Angin dingin dan juga kondisi di koridor yang sepi membuat bulu kuduknya merinding seketika. Para siswa yang sedang istirahat di sudut lain pun tidak membuatnya bisa meredakan ketakutannya. Entah apa yang membuat kepalanya menoleh perlahan ke belakang. Ia menoleh dan juga melihat sesosok tinggi besar dipenuhi bulu hitam tepat di depannya. Hanya berjarak beberapa senti saja, yang sejajar dengan kepalanya adalah perut sosok hitam itu. Dengan berat, kepalanya dipaksa menengadah. Beriringan kemudian dengan kepala Dinara yang melihat ke atas, sosok itu mengangkat tangannya. Sekitar 3 meter di atasnya, Dinara benar-benar melihat wajah sosok itu dengan jelas. Sosok itu menyeringai dengan mengeluarkan lendir, matanya yang merah menyala. Tidak sempat sosok itu melakukan sesuatu dengan tangannya, Dinara berlari tunggang langgang tidak tentu arah berteriak, "Kemoceng hitam! Kemoceng hitam!" Sontak teriakannya membuat semua siswa yang berada di kompleks sekolah terkejut. Beberapa siswa di antara mereka ada yang berarak keluar kelas hanya untuk menyaksikan kepanikan Dinara. Ada pula yang hendak menolong. "Kemoceng hitam! Kemoceng hitam!" Dinara berlari sembari berteriak-teriak
tidak tentu arah. Ia menuju lorong gelap. Di ujungnya Dinara kembali melihat sosok genderuwo. Ia makin histeris. Genderuwo itu melebarkan kedua tangannya seperti hendak memeluk. Lari Dinara pun kemudian semakin kencang menuju ke toilet wanita. Ia kemudian mengunci di dalam sana sendirian. Dinara, Din, oi Dinara, lalu kenapa? Teriak beberapa siswa histeris. Gaduh langkah para siswa SMK Kemala Bangsa memadati arah toilet wanita. Tidak peduli pria ataupun wanita, semua tertarik pada satu titik pada kala itu. Toilet kedua paling ujung. Di dalam sana Dinara tetap dengan kehisterisannya. Teriakannya benar-benar menarik perhatian, memekik telinga setiap siswa yang sedang bercengkrama menikmati jam istirahat di berbagai sudut gedung A sekolah. Tanya penasaran saling bersautan di tengah-tengah siswa. Semua tidak ada yang mengetahui pasti apa yang sedang terjadi pada Dinara di dalam sana. Karena pintu beberapa kali diputar pun pintu itu tetap bergeming. Pergi kamu. Dinara semakin histeris dan suaranya pun sudah tidak anggun lagi. Coba panggil si Vero, cetus seorang anak kelas 12 multimedia. Ada yang tahu di mana dia? Saut Karen, teman sekelas Dinara yang panik berdiri di depan pintu toilet. Ia yang panik mendengar kabar Dinara segera berlari dari kantin. Seketika senyap, semua mata saling berpandangan. Sementara sayup dari dalam toilet, Dinara masih mengerang dan juga histeris. Lu cari aja Ren, tadi sih gue lihat dia ada di gedung B bareng teman-temannya. Begitulah timpal siswa lain. Karen bergegas membelah kerumunan, berlari menuju gedung B untuk mencari Vero. Sambil memegangi ponsel yang dia taruh di saku seragamnya, Karen ini berlari kecil penuh cemas dan kehati-hatian. Lorong penghubung antara gedung A dan gedung B mulai dipadati siswa yang penasaran. Di ujung lorong hendak menyentuh mulut parkiran, Karen berpapasan dengan Vero. Langkah lelaki itu sudah tergesa-gesa, matanya menyeratkan kekhawatiran. Ver, Dinara Ver, ucap Karen menelan ludah. Tangannya menuju gedung A. Vero kemudian sejenak menghentikan langkah, dahinya mengernyit, bibir atasnya terangkat, seakan menanyakan kenapa lagi. Karen hanya menggeleng tangannya menarik Vero untuk bergegas membantu Dinara. Kerumunan siswa semakin meluas. Tidak sedikit guru yang berdatangan, penasaran pula dengan apa yang terjadi. Beberapa di antaranya hanya berjinjit sambil sedikit menaikkan dagu tanpa bisa membelah kerumunan. Berbeda dengan Vero, tangan kirinya menggenggam arah tangan Karen, sementara tangan kanannya memaksa para siswa yang berkerumun memberinya akses jalan. Sesampainya di toilet kedua paling ujung, ternyata beberapa guru lainnya sudah berada di sana. Mereka terlihat kepayahan. Menurut pengakuan guru bahasa Inggris Pak Donald, mereka sudah berusaha mencongkel daun pintu dengan alat bantu, tetapi hasilnya tetap sama. Pintu itu ternyata terkunci dari dalam. Vero kemudian meminta izin kepada perwakilan guru untuk mengambil alih keadaan. Karena pintu dia pegang dan teriakan Dinara mengejutkan semua wajah, menambah kecemasan. Dinara, Vero panik. Ia meletakkan daun telinganya ke daun pintu. Maha Dinara Prameswari, lu bisa jawab gue enggak? Teriak Vero, matanya menerka-nerka langit-langit. Tidak ada sautan dari dalam. Suara teriakan Dinara seakan tenggelam terbawa angin sepoi pukul 10. Sinar matahari yang masuk dari jendela toilet membuat suasana semakin panas. Pak, boleh saya dobrak pintunya? Cetus Vero memburu. Gak apa-apa, ini keadaan darurat kok, jawab Pak Uut memberi izin. Vero kemudian melangkah mundur, bertepatan lurus dengan pintu toilet. Napasnya mendengus. Ia sudah bersiap dan ancang-ancang akan dia ambil. Dan buak! Pintu tetap bergeming. Vero ulangi sekali lagi, kali ini dengan bahu kirinya, namun tetap saja tidak membuahkan hasil.
Akal Vero belum habis. Dia kembali mengambil langkah, kali ini agak jauh, hampir menyentuh dinding. Dengan berlari lebih kencang, Vero membanting dirinya menabrak pintu toilet. Dan brak! Pintu akhirnya terbuka, membentur keras dinding samping dalam. Semua bersorak, tubuh Vero ikut terpelanting masuk ke dalam toilet itu dan kemudian tersungkur. Vero membetulkan posisinya, beranjak lalu menatap satu tubuh yang tengah terduduk lunglai di atas kloset duduk. Mata Vero membelalak, dadanya hampir meledak. Dia mendapati Dinara sudah basah kuyup, kerudungnya sudah tidak beraturan, tidak lagi menutupi rambutnya. Ya Allah, Dinara, tanggap Auud, ikut masuk ke dalam toilet. Bawa dia ke UKS, Ver, seru Karen dari tengah kerumunan. Terlebih dahulu Vero membetulkan sedikit posisi kerudung Dinara, baru mengangkat tubuhnya. Kerumunan membelah dengan sendirinya, memberikan akses jalan bagi seorang pahlawan siang hari bernama Vero. Semua mata tertuju padanya. Sayup terdengar beberapa siswa menerka, si Dinara habis lihat hantu ya? Atau selentingan lainnya, beranggapan kalau Dinara mengalami kerasukan roh jahat penunggu sekolah. Semua kembali ke kelas masing-masing, teriak Pak Tony dari tengah lapangan upacara. Acungan tangan yang berkilauan merah itu menyilaukan mata para siswa. Tanpa bantahan, semua siswa pun berarak ke kelasnya masing-masing. Gemuruh langkah kaki terdengar gegap beriringan, disertai riuh langkah bel tanda masuk berbunyi nyaring sekali. Dinara, Dinara, panggil Vero menepuk-nepuk pipi Dinara. Coba pakai ini, seru Karen menunjukkan minyak kayu putih. Dengan segera Vero merebutnya. Katup kemasannya dibuka, aromanya didekatkan di tepian indera penciuman Dinara. Hanya ada mereka bertiga di ruangan UKS itu. 15 menit pertama tidak ada reaksi. Dinara juga tidak membuka matanya. Karen sudah beberapa kali memegangi kepala, mengurut ibu jari dan telunjuknya di atas pelipis. Terkadang juga dia berdecap alisnya, seringkali terangkat. Gimana ini, Ver? Vero dan juga Karen saling memandang. Vero hanya bisa mendengus, dahinya mengkerut dan angin embusan napasnya keluar begitu deras. Jangan-jangan, desis suara kasur terdengar rusuh. Vero dan juga Karen dikejutkan oleh Dinara yang tiba-tiba bangun dan mengejang, tubuhnya menggigil. Lu lihat apaan? Tegur Vero menggoyahkan. Siswa hits kelas 12 itu berusaha menahan panik. Dinara tidak menjawab, lalu kemudian menunduk dengan cepat. Kemojang hitam, ringgih Dinara. Kemojang hitam? Karen keheranan. Dia menegapkan badan, melangkah mengitari ruang UKS yang hanya berukuran 25 meter persegi itu. Tanpa sadarnya, sahabat Dinara itu mengusap-ngusap tengkuknya. Nggak ada kemoceng hitam di sini, gumam Karen seraya terus menyelidiki sekitarnya. Lu punya baju ganti nggak? Vero menyela mengetikkan langkah Karen. Gue ada sih, kebetulan nanti sore ada kelas tambahan, tapi elu kan tahu sendiri, seragam gue pendek. Kalau dia kan tertutup gitu, jawab Karen menunjuk ke arah Dinara. Benar juga ya, Vero tersadar. Dinara tidak mungkin memakai baju pendek, itu bukan seleranya. Dinara, biar gue antar pulang, kebetulan hari ini gue bawa mobil, jadi dia aman. Tubuh Dinara tetap menggigil, mulutnya kerap kali meracaukan kata jangan atau pergi. Dia dibawa oleh Vero ke ruangan UKS. Di luar, tatapan Dinara semakin liar meraih setiap sudut. Ketika Vero berjalan memutar menyusuri koridor gedung A dan melewati sebuah kelas, Dinara merengek. Rambut ijuk, itu ada rambut ijuk dengan mata berkilapan. Vero mempercepat langkah, diikuti dengan Karen dari belakang. Dari dalam kelas, semua mata kembali tertuju pada Vero, Dinara, dan Karen. Begitupun dari arah gudang penyimpanan peralatan olahraga. Ingrid berdiri mematung dan memperhatikan, dan ia tampak mengawasi.
Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang ke selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-8. Jadi untuk kalian yang masih penasaran bagaimana dengan kelanjutan ceritanya dan akhir dari kisah ini, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.